Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Afendinata, salah satu mahasiswa Universitas Hamzah Al-Badi, PBG dalam jabatan 2002, kategori 1 gelombang 2 dengan nomor NIM 22050107022. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan PBG, yakni uji kinerja. Mohon masukannya para penguji dan kami sangat mengharapkan masukannya untuk kebaikan pembelajaran di kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kali ini kita ketemu lagi dalam pelajaran sosiologi. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu, gimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah sehat ya, semuanya sehat? Ada yang sakit? Oh, ada yang sakit rupanya ya. Mungkin kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan penyakitnya diangkat oleh Allah sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mungkin sekaligus kita buka pembukaan pelajaran ini dengan baca doa, dengan baca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah, Sasra Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan kita yang sedang sehat semakin diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memotivasi kita kali ini, Ustaz berikan kesempatan kepada kalian yang ingin menyampaikan motivasi. Adakah yang ingin menyampaikan motivasi hari ini? Oke, silakan. Farah, silakan. Bisa di sini. Sama, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi motivasi yang ingin saya berikan hari ini itu motivasi dari Charles Darwin, di mana beliau itu mengatakan kalau misalkan orang yang hebat di dunia itu bukan orang yang cerdas, bukan orang yang hebat, tapi orang yang bisa responsif dalam menerima perubahan. Jadi kita harus bisa jadi orang yang responsif dalam menerima perubahan atau bisa beradaptasi istilahnya mas. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Untuk biar kita lebih semangat hari ini, tadi sudah dibuka oleh Salwa penyampaian motivasi. Ustaz ingin memberikan SBK sedikit saja. Silakan bisa semuanya berdiri. Untuk yang laki bisa berdiri. Untuk yang sakit bisa tetap di kursi nggak apa-apa. Silakan. Untuk yang laki bisa berbaris di sini. Ya, berbaris di sini. Atau untuk dua ya, ada yang bisa di sini semua. Oke, hadapnya ke sini. Untuk yang perempuan juga sebelah sini. Oke. Oke. Sini silakan. Oke, sekarang agak lanjut kita nggak cukup itu yang perempuan. Oke. Sedikit saja tentang speaking ini. Yang pertama speakingnya adalah silakan pegang pundak teman kalian. Ya, silakan pegang ya. Oke. Silakan nanti sesuaikan gerakannya. Kalau misalkan Ustaz bilang hujan gerimis, ya, hujan gerimis berarti silakan ditekan pelan-pelan gini seperti ini menggunakan jari, ya, menggunakan jari. Tapi kalau Ustaz bilang hujan deras, silakan dipijat-pijat temennya, ya. Kalau hujan lebat silakan dipukul seperti ini teman-temannya, ya, seperti itu. Oke, mulai dari sekarang ya, fokus ya. Hujan lebat, iya seperti ini. Hujan deras, oke, enak nggak? Kira-kira. Oke, berikutnya hujan gerimis. Oke, sekarang coba berganti dong, berganti. Ganti posisi, ya biasa orang ya. Oke. Untuk yang pertama
silakan hujan gerimis dulu. Iya, hujan gerimis, silakan. Iya. Oke. Lanjut hujan deras, silakan hujan deras. Iya. Saling menguntungkan ya ini ya. Dan yang terakhir adalah hujan lebat, silakan hujan lebat. Oke, terima kasih untuk kalian semuanya. Silakan kembali. Oke, terima kasih semuanya sudah insya Allah sudah semangat ya. Kita ada motivasi, ada ice breaking yang mungkin singkat tapi membuat kita agak lebih fresh ya seperti itu. Baik, di pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan sosial, di mana ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, dan kali ini kita akan memasuki ke materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, seperti apakah itu nanti Ustadz ingin melihat kemampuan awal kalian dulu seperti apa. Nah, di sini Ustadz ada soal tes ya, tes pengetahuan awal sejauh mana sih pengetahuan kalian terkait dengan perubahan sosial itu. Jadi silakan buka link form yang sudah Ustadz kirimkan di Mail Muslim ya, seperti itu. Oke, yang sudah jawab ada yang benar semua? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 9. Oke, dari 18 anak 9 yang jawab benar, berarti 50% ya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Itu tadi adalah untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, seberapa jauh sih pemahaman kalian terkait dengan perubahan sosial. Nah, kali ini Ustadz akan masuk lebih dalam ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, di sini materi perubahan itu sebenarnya kita bisa kaji dalam sebuah Al-Quran sebagai kitab suci kita, yaitu ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ada yang pernah tahu nggak ayat ini? Iya. Mungkin kalian pernah dengar ya, ayatnya yang berbunyi adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, kira-kira yang bisa merubah suatu keadaan itu siapa? Diri kita sendiri ya, seperti itu. Jadi bukan orang lain yang merubah kita, tapi kita sendirilah yang akan merubah diri kita itu sendiri, seperti itu. Jadi jangan berharap orang lain merubah kalian menjadi lebih baik, tapi rubahlah diri kalian untuk bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Ini luar biasa ya. Ternyata pelajaran apapun itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Salah satunya itu adalah perubahan ini. Nah, kita lihat berikutnya ya. Ini integrasi dengan leadership, di mana ada aspek collaboration ya. Di sini nanti Ustadz ingin kalian bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan di waktu kapanpun ya. Harapannya nanti ini sangat penting karena mengisi kekurangan dan kelemahan dalam perubahan sosial itu sangat penting. Jangan sampai kita ini sebagai manusia memang sebagai manusia sempurna ya kan, tapi tidak mungkin kita ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Nah, di saat kelemahan itulah kita perlu adanya kolaborasi dengan yang lainnya, seperti itu. Ini adalah manfaat kesehariannya atau kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita belajar tentang perubahan sosial, kita akan lebih bijak ya menyikapi suatu perubahan itu tadi. Dan berikutnya mampu menciptakan perubahan lebih baik di masyarakat, seperti itu. Oke. Dari fenomena ini apa yang bisa kalian ungkapkan dari gambar ini kira-kira? Ada yang tahu? Oke, silakan Salma. Kayaknya kalau misalkan di zaman dulu itu anak-anak itu lebih bermainnya itu tuh di luar rumah nggak sih? Tapi kalau sekarang anak-anak lebih terpacu sama diri. Ya betul. Artinya ada fenomena apa di sini? Di sini ada perubahan sosial yang perubahan teknologi. Ya betul. Kita kasih tepuk tangan sama untuk Salma. Nah, kalau kalian lihat ini seperti apa yang bisa kalian gambarkan? Ada yang pendapat? Yang laki-laki? Ada? Oh iya, silakan.
Ya, benar sekali. Kita kasih plus untuk kita akan membahas pada poin-poinnya ya, di mana nanti kita akan membentuk sebuah kelompok dan kita hari ini pembelajarannya menggunakan metode problem based learning ya. Menggunakan model problem based learning dengan metode jigsaw. Jigsaw itu tahu jigsaw? Jigsaw itu seperti gergaji ya. Kalau gergaji itu kan kerjanya seperti ini, ya kan? Habis diulur tarik seperti itu. Nah, ini artinya bahwa nanti ada tim asal atau kelompok asal yang itu bertugas sebagai mencari bahan, ya, mencari bahan bacaan sesuai dengan LKPD. Nah, nanti tim ahli itu mendiskusikan dengan tema yang sama. Artinya yang sudah dikerjakan oleh masing-masing anak ini nanti akan dikompar dengan tema yang sama sehingga nanti menimbulkan pengetahuan yang kompleks seperti itu, yang konflik lah seperti itu. Nah, nanti dari situ akan dikembalikan lagi ke kelompok asal untuk memberikan sosialisasi ke semua kelompok asal seperti itu. Nanti akan dipresentasikan seperti itu. Bisa dipahami ya hari ini ya? Kemudian kita bisa dipahami? Oke. Baik. Untuk kelompok ini langsung saja nanti Ustaz akan tunjuk 1, 2, 3, 4, 5. 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Nanti kembali lagi 1, 2, 3, 4. Nanti yang kebagian 1 itu menggunakan tema LKPD 1. Tapi kalau yang kebagian nomor 2 itu nanti akan menggunakan LKPD nomor 2. Gitu ya. Oke. Berikutnya mulai dari Faris. 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke. Yang kelompok 1 angkat tangan. Ya, ini nanti akan dipertemukan di sesi berikutnya pada tim ahli kelompok 1 ya. Masing-masing ini nanti mengerjakan LKPD nomor 1. Coba kalian kerjakan LKPD nomor 1. Nanti kalian akan dipertemukan pada kelompok ahli di sesi berikutnya. Ya, kelompok 2. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu juga ya. Ikuti yang lainnya. Nanti silakan yang nomor 2, nomor 2 kerjakan LKPD nomor 2 ya. Begitu juga nomor 3 dan 4 ya. Nanti di sesi tim ahli nanti kalian berkumpul sesuai dengan nomor urutnya tadi, gitu ya. Mungkin saya kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya bisa diakses di My Al Muslim ya. Tapi dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang ada. Sambil mengerjakan, nanti di kelompok ahli, sedangkan kalian berkumpul sama yang nomornya sama, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Terus nanti kalian membicarakan terkait dengan hasil yang sudah kalian kerjakan. Nah, nanti itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa kalian adalah orang yang ahli dalam penyelesaian di LKPD nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4 seperti itu. Nah, dari situ nanti kalian akan kembali ke tim asal, yang mana tim asal itu nanti akan kalian informasikan
terkait dengan hasil tim ahli seperti itu. Silakan kita berpindah tempat untuk tim ahli 1 di sini, 2, 3 dan 4 silakan berpindah. Oke, siap. Kalau sudah bisa kumpul dengan kelompok asalnya lagi, silakan kumpul dengan kelompok asal. Setelah itu presentasi dan kita selesai ya seperti itu. Oke, silakan. Oke semuanya, kalau diperhatikan di sini akan ada presentasi yang mana yang pertama akan ditampilkan oleh tim ahli 4 ya. Oke, tim ahli 4 dan tim asal ya. Tim asal 4, silakan bisa maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk tim asal 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok asal 2 kali ini akan mempresentasikan bentuk-bentuk perubahan. Nah, di sini bentuk-bentuk perubahan ini secara waktu ada 2, yakni revolusi dan evolusi. Yang pertama adalah evolusi. Nah, perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti dengan rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Pada masyarakat tradisional, jenis perubahan ini terjadi secara lambat dan kecil skalanya. Contohnya adalah perubahan Indonesia dari zaman penjajahan menuju kemerdekaan, di mana bangsa Indonesia kan melewati beberapa fase itu, mulai dari penjajahan Belanda, Jepang hingga proklamasi. Nah, kemudian ada perubahan sosial revolusi. Perubahan sosial revolusi ini merupakan perubahan secara cepat dan menyangkut dasar-dasar pokok kehidupan masyarakat. Perubahan cepat ini terkadang menimbulkan culture shock dan tidak direncanakan sebelumnya. Contohnya mungkin sejak pandemi perubahan pengembangan online shop itu mungkin meningkat dan itu bisa saja menimbulkan culture shock bagi masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri dari perubahan sosial evolusi dan revolusi. Pertama dari evolusi, perubahan sosial evolusi ini cenderung butuh waktu yang lama untuk ada perubahan. Lalu evolusi ini terjadi secara alami ya, jadi tidak direncanakan. Dan untuk yang evolusi itu dia bergantung sama struktur sosial tapi berdasarkan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan untuk yang revolusi mereka berlangsung lebih cepat karena untuk yang revolusi itu mereka direncanakan terlebih dahulu. Untuk perubahan revolusi itu menyangkut dasar-dasar atau sendi pokok kehidupan masyarakat. Oke, jadi di sini ada contoh perubahan revolusi sama perubahan evolusi. Jadi di yang pertama mungkin kayaknya kurang gede gambarnya, tapi nggak apa-apa. Di situ ada gambar kerbau. Jadi kerbau itu kan biasanya digunakan buat membajak sawah ya. Itu udah dulu banget. Nah, terus ada lagi sekarang itu udah pakai traktor. Nah, traktor ini tentunya dia itu kan bisa mempercepat buat proses pembajakannya itu bisa lebih cepat. Terus yang kedua itu ada perubahan evolusi. Nah, perubahan evolusi itu tentunya kan terjadinya secara bertahap. Nah, di sini yang dari dulu banget sampai yang udah paling sekarang. Nah, terus di sini tuh ada faktor penyebabnya. Kayak kenapa sih hal ini itu bisa terjadi? Nah, yang pertama adanya kontak budaya lain. Nah, atau kontak sama negara lain yang teknologinya lebih maju. Nah, terus
juga mengandalkan itu. Oke, selanjutnya ada dampak perubahan sosial itu sendiri. Di sini ada 4 poin. Poin pertama dan poin kedua itu tuh untuk yang revolusi dari kerbau ke ini ya, traktor ya. Terus yang ketiga sama keempat itu untuk yang evolusi perubahan teknologi komunikasi. Untuk yang nomor 1 dan 2 itu mempermudah pemberlakuan kegiatan sehari-hari sama pemanfaatan waktu lebih efisien. Ya kan bisa tahu sendiri ya, kalau misalkan pakai traktor itu kan pasti lebih cepat kan jalannya. Sedangkan kan kerbau itu ada yang mundur dulu lah, ada yang ngambek dulu, muter dulu kan nggak ada yang tahu ya. Terus oke, itu juga ada yang 3 sama 4 itu mempermudah menjangkau dan mendapatkan informasi sama meningkatkan kualitas masyarakat secara luas. Nah di sini teman-teman juga tahu sendiri kalau misalkan dengan adanya teknologi komunikasi yang lebih maju itu kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Nah terus solusi dari perubahan sosial di sini itu diambil dari dampak negatifnya. Untuk yang penggunaan traktor itu solusinya itu adalah penyebaran teknologi seperti alat membaca itu perlu disebarluaskan karena seperti yang teman-teman tahu beberapa daerah terdalam Indonesia itu masih menggunakan kerbau sebagai alat untuk membaca sawah. Nah mungkin ada beberapa wilayah yang memang mau mempertahankan kebudayaan, tapi bagi wilayah-wilayah yang memang karena nggak kedapatan teknologi itu berarti harus disebarluaskan teknologi tersebut. Terus untuk yang kedua itu tuh untuk mengurangi penggunaan smartphone. Mungkin teman-teman itu bisa mengambil waktu sejenak untuk jalan-jalan atau berolahraga. Jadi biar otak kita itu nggak terlalu terpacu sama handphone terus. Matanya kesian deh. Oke, jadi inti dari presentasi kita itu adalah revolusi society atau perubahan sosial revolusi itu intinya revolusi itu yang cepat dan terencana. Karena kalau misalkan cepat tapi nggak terencana kan agak-agaknya agak amburadul. Terus yang evolusi itu lambat tapi bertahap. Kayak tadi handphone kan dari yang awalnya telepon rumah, terus telepon genggam tapi ada antenanya, terus Nokia, BlackBerry, sampai sekarang iPhone, Z Flip ya kan banyak banget. Oke. Jadi sekian dari kami. Oke, silakan bagi yang mau bertanya. Oke, silakan. Di sini aku perwakilan dari program dari kelompok aku ini mau nanya, kan tadi di situ tuh kalian jelasin kan kalau perubahan revolusi dari yang dulunya kerbau baca sawah digantikan sama traktor yang udah lebih canggih dampaknya. Kira-kira ada nggak sih dampak negatif yang ditimbulkan dari traktor buat lingkungan atau mungkin buat masyarakat atau gimana? Jadi penggunaan traktor itu yang pertama dampak negatifnya, mungkin ditanya dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu pertama penggunaan traktor itu mahal. Salah satu alasan kenapa kok daerah pedalaman itu masih menggunakan kerbau itu mungkin karena harga untuk membeli traktor itu kan nggak murah ya. Jadi mereka mungkin keterbatasan dana atau modal. Terus juga traktor itu kan menggunakan bensin ya. Jadi dia bahan bakarnya itu perlu bensin. Jadi kalau misalkan dia menggunakan bahan bakar bensin itu kan ramah lingkungan ya, karena bensin sendiri itu kan terbuat dari minyak bumi. Jadi ya itulah dampak negatif dari penggunaan traktor sendiri. Dan semoga terus berkembang sehingga nanti bisa jadi lebih bagus lagi. Amin. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata maaf bersikap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih pada tim asal 4 ya, dimana mempresentasikan hasil diskusinya, dimana di sini ada salah satu kunci ya dalam perubahan revolusi
itu adalah perubahan yang sangat cepat sekali, bahkan saking cepatnya terkadang orang itu kaget dengan perubahan itu. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim asal. Oke, selanjutnya penampilan dari tim asal 2 ya. Oke, silakan tim asal 2. Waktu dan tempat kami silakan. Kasih tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tim ahli kami yang terdiri dari Raya sama saya sendiri akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial tentang progres dan regres. Jadi definisinya itu ada social progress. Perubahan sosial progres adalah bentuk perubahan sosial menuju ke arah kemajuan yang dapat memberikan keuntungan atau perbaikan khusus untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nah, terus ada perubahan sosial regres. Kebalikannya udah. Perubahan sosial regres merupakan perubahan sosial yang menggiring atau membawa ke arah kemunduran yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Nah, ini ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri untuk yang progres, perubahan sosial progres, membawa kemajuan dalam masyarakat, perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, ya kayak seperti direncanakan gitu sama masyarakat, dan ya bersifat positif, ya jelas. Biasanya merupakan perubahan yang direncanakan. Oke, dan yang negatif, perubahan sosial regres bersifat negatif. Terus perubahan yang membuat kemunduran dalam masyarakat, seperti ya nilai moral menurun, terus ya. Oke, selanjutnya, jadi untuk perubahan sosial yang kami di sini yakni progres yang ditunjukkan pada bidang teknologi. Jadi di sini untuk progres yang terjadi adalah pameran visualisasi produk unggulan Indonesia dari digital dengan kualitas tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan kesadaran dunia terhadap Indonesia dalam bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi. Nah, di sini ada berdasarkan progres tadi ada faktor penyebabnya, yaitu yang pertama adalah kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada sistem masyarakat terbuka dan transparan. Lalu ada perbedaan sebuah karya. Lalu yang terakhir ada permintaan konsumen terhadap produk yang lebih canggih. Untuk perubahan di sini seperti yang sudah saya bilang tadi adalah progres karena memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Dilihat dari digitalisasi proses pameran. Perubahan ini membawa metode baru dalam pemasaran produk unggulan di Indonesia. Jadi dampak perubahannya yaitu memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, yang kedua efisien waktu dan biaya, ketiga mempermudah akses komunikasi dan informasi, yang keempat memberikan peluang bisnis baru dan menerima kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, itu untuk kesimpulannya yaitu perubahan sosial progres merupakan perubahan yang direncanakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perubahan sosial regres yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menggiring masyarakat kepada kemunduran yang membawa dampak negatif. Sebagai makhluk yang cenderung ingin sejahtera, maka kita tuntut untuk selalu berusaha menggapai dampak positif dari perubahan sosial progres. Jadi ada yang ditanyakan? Jadi tadi kan kalian udah ada contohnya buat sosial progress. Nah, aku pengen tahu kayak sosial regress itu gimana sih? Kayak contohnya. Contoh sosial Regress. oh regress. Contohnya itu slavery. Jualan boy. Mungkin sebagai contoh bisa seperti bencana alam atau contoh
Tadi saya dapat di salah satu contohnya adalah prostitusi online. Nah, itu kan mengikuti perubahan sosial tapi moralnya mundur. Mungkin contoh lainnya kayak penerapan kebijakan politik yang sifatnya progresif, jadi membatasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya atau penerapan peraturan-peraturan yang sifatnya itu mungkin terdengar radikal atau sifatnya itu dalam jangka panjang itu menimbulkan kontroversi terutama dalam hal etis atau enggak dalam hubungannya itu menimbulkan masalah diplomatis dan lain sebagainya. Ada lagi tanyakan? Enggak ada. Oke. Oke, apa ya? Tadi kan dijelaskan tentang pameran itu bentuk perubahan sosial juga yang progres, dan itu teknisnya pameran juga gimana? Kenapa dia bisa meningkatkan minat dan kesadaran investasi dan kesadaran bidang perdagangan sampai ada investasi teknis juga. Oh, teknis pamerannya sampai mempengaruhi tingkat dunia. Teknisnya itu mungkin mungkin salah satu contohnya kenapa ini bisa menarik perhatian di sini kan digali dalam bidang investasi, perdagangan, sama wisata. Jadi sebenarnya visualisasi produk unggulan yang di bidang teknologi yang berkembang progres ini kan kayak preview suatu produk berasal dari Indonesia itu secara digital. Mungkin di sini tujuannya kan seperti yang kita tahu kan banyak perusahaan kan sekarang menerapkan peraturan yang sifatnya itu eco-friendly ya, jadi kayak sifat ramah lingkungan terhadap jadi mencegah polusi dan mengurangi emisi seperti gas rumah kaca dan sebagainya. Nah, dengan adanya visualisasi produk ini juga merupakan tahapan besar dalam bidang perusahaan yang sekarang saat ini itu sudah digalakkan untuk menerapkan peraturan yang sifatnya itu eco-friendly seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kelompok asal 2 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, di mana tadi titik poinnya adalah pada perubahan progres dan regres ya. Jadi memang ini satu perubahan yang saling bertolak belakang. Kalau progres itu mengarah pada hal-hal baik, tapi kalau regres itu mengarah pada hal-hal buruk. Oke, baik. Insya Allah kita sudah selesai untuk diskusi dan mempresentasikan. Sekali lagi kita kasih tepuk untuk kalian semuanya. Dan di akhir ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial, di mana ada perubahan progres, regres, ada evolusi, revolusi, ada besar dan kecil, dan ada juga perubahan yang dikendaki dan tidak dikendaki. Namun di akhir ini Ustadz ingin bertanya kepada kalian bahwa suatu perubahan itu bisa nggak sih satu perubahan itu mengarah pada bentuk-bentuk perubahan yang lainnya juga, atau misalkan satu perubahan itu mempunyai bentuknya sangat banyak sekali, ada nggak? Ada. Contohnya apa? Apa contohnya? Mungkin perubahan yang mungkin yang sedang dirasakan dulu itu pandemi COVID. Ya. Dan itu kan perubahan yang mengarah ke perubahan yang lainnya. Jadi respon kita terhadap tanggapan kita atau upaya kita lakukan terhadap perubahan sosial dari pandemi ini itu juga merupakan perubahan sosialnya. Jadi yang pertama tadi ada integrasi kehidupan atau pendidikan tadi yang dilakukan secara online, itu juga merupakan perubahan sosial yang terjadi di perubahan sosial dari pandemi ini sendiri. Ya. Terima kasih atas
tangan untuk aman. Jadi memang benar ya, pandemi kemarin itu mengajarkan pada kita bahwa itu bisa kita kaji dalam beberapa bentuk perubahan. Contoh misalnya dalam perubahan revolusi, sangat cepat sekali kan pandemi merubah dan keadaan semua sudah berubah seperti itu. Terus selain itu adalah termasuk perubahan yang tidak dikendaki karena tidak direncanakan ya seperti itu. Tiba-tiba ada suatu virus yang membuat dunia gempar, bahkan merubah tatanan seluruh dunia seperti itu. Jadi selain ada perubahan revolusi, juga ada perubahan yang tidak dikendaki, juga termasuk perubahan besar ya, karena melibatkan semua tatanan yang ada di dunia ini berubah seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi, kasih tepuk untuk kita semuanya. Mungkin satu hal, mungkin Ustaz ingin di akhir ini ada satu siswa yang mungkin menyimpulkan hasil pembelajaran kita agar kita semakin mantap pembahasan kita bahwa benar-benar bisa diterima dengan baik. Mungkin ada salah satu siswa, silakan secara umum simpulannya saja. Oke, silakan Ustaz dari sini. Kita kasih tepuk tangan dong. Regres yaitu kemunduran masyarakat, perubahan yang dalam bentuk evolusi atau perubahan yang lambat dan tidak direncanakan, dan revolusi yaitu perubahan yang cepat dan direncanakan. Terima kasih, semoga yang bermanfaat. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita belajar ini bermanfaat. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Dan nanti di akhir pembelajaran ini Ustaz kirim link untuk tugas sumatif ya. Tugas sumatif ini untuk mengukur seberapa pahamkah kalian terkait dengan materi yang kita ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini ya. Karena tadi Ustaz sudah memberikan tes awal, nanti akan Ustaz kompet dengan tes sumatif ya. Nanti Ustaz akan kasih linknya dan silakan nanti bisa dikerjakan di rumah ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.